MG Listeners. Hari ini tanggal 22 Desember kita memperingati hari yang indah sekali sebagai Hari Ibu. Selamat Hari Ibu ya Mbak Nunung. Terima kasih GI, selamat Hari Ibu juga MG Listeners. Banyak ibu luar biasa di negeri ini. Tak hanya ibu untuk anak yang lahir dari rahim mereka, tapi juga ibu dari anak-anak yang lahir dan besar dalam kondisi yang tidak beruntung. Salah satunya ibu hebat yang menjadi narasumber kita malam ini. Ya, ibu namanya adalah sudah sangat terkenal sebenarnya. Oh, GI. okay. Ini nama lengkapnya adalah Valencia Mikeranda. Oh, Biasa dipanggil Mbak Sili sih. Dia Sili. punya Oke. banyak kegiatannya di sosial Oke, sebenarnya. Ya. oke. Kita kenal awalnya dari Blood for Life, kemudian ada juga kegiatan lainnya yaitu mendirikan Rumah Harapan ya. Rumah Harapan, ya. Memang sulit sih bagi saya ya untuk berkata-kata dalam menggambarkan sosok yang akan kita ajak berbincang kali ini. Namanya Valencia Mikeranda atau biasa disapa Sili ya. Perempuan satu ini mendedikasikan hidupnya untuk menjadi pegiat sosial. Di tengah perannya sebagai ibu dari 3 anak spesial, ia justru menebar kebaikan dengan mendirikan beberapa gerakan sosial. Salah satunya adalah rumah singgah untuk keluarga yang sedang mengurus pengobatan penyakit berat anak mereka. Saya langsung saja sapa Mbak Sili, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Sili, Mbak ini lulusan teknik mesin ya. Ini saya agak sedikit kikuk nih nanyanya nih. Dan profesi Mbak sangat mapan saat memutuskan menjadi pegiat sosial. Betul. Terus ini sebagian besar waktu Mbak adalah untuk mengurus orang lain, membantu mereka yang membutuhkan. Apa yang membuat Mbak memutuskan itu ya? Saya juga bingung ya kenapa sih. Jangan bingung-bingung, jangan bingung-bingung. Mbak Sili mungkin bisa diceritakan bagaimana mulainya gitu Iya ya betul. GI. Kalau Mbak bingung, saya lebih bingung pasti. Iya. Kita ingin tahu bagaimana mulainya gitu. Iya, jadi berawal sebenarnya saya kan orang Toraja. Perantau, pantang pulang sebelum sukses gitu kan. Oh, jadi maunya sebenarnya Pantang pulang saya sebelum niatnya- sukses. Iya, jadi saya niatnya merantau tuh jadi orang yang sukses. Sukses dalam bayangan saya itu ya punya rumah yang besar, jabatannya tinggi dan sebagainya. Dan saya kalau kerja itu kan I'm living a life to the fullest gitu. Jadi saya kerja maksimal sampai akhirnya saya sudah mencapai posisi tertentu yang mapan dan sebagainya. Tapi ada satu titik dalam hidup saya yang membuat saya merasa bahwa ketika kita pulang nanti, kita nggak bawa apapun yang kita kejar di dunia ini. Iya. Yang kita bawa pulang tinggal amal dan perbuatan baik. Itu ketika ibu saya meninggal gitu. Jadi pada saat itu saya mulai flashback ke hidup saya. Apa sih yang sudah saya lakukan selama hidup saya ini yang bisa membuat Tuhan bangga menciptakan saya. Selama ini saya ngerasa kayak saya cuma hidup buat diri saya sendiri, ngejar karir. Itu buat saya kayak cuman bernafas doang gitu, nggak benar-benar hidup. Padahal tujuan Tuhan menciptakan saya pasti ada maksudnya. Setiap kita ini diciptakan ke dunia itu pasti ada maksudnya gitu. Jadi saya mulai duduk diam, saya berdoa, saya minta Tuhan kasih saya petunjuk untuk saya benar-benar bisa menemukan tujuan penciptaan saya. Dan pada saat itu saya merasa kayak saya sudah dititipi anak-anak special needs, kayaknya Tuhan mau saya berkarya buat anak-anak, membantu orang tua yang sedang menangis seperti dulu saya menangis, tapi saya kemudian jadi kuat. Sekarang saatnya ketika saya sudah kuat, saya harus menguatkan ibu-ibu yang lain supaya mereka tidak merasa berjuang sendiri dan jadi semangat lagi membantu anak-anak mereka, karena anak-anak ini kan masa depan bangsa. Di tangan mereka lah nasib bangsa ini dipertaruhkan. Bukan tidak mungkin salah satu dari mereka bisa jadi calon pemimpin bangsa ini. Dan kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas kalau kita nggak bantuin mereka. Jadi saya merasa saya pingin ambil bagian di situ untuk membantu. Setidaknya ini kontribusi saya untuk bangsa ini, negara di mana saya
saya dilahirkan gitu. Ya, Itu sih. Mbak Silila, kenapa itu rumah harapan yang jadi yang kemudian dilakukan gitu, membuat Iya. rumah singgah? Kenapa kepikirannya langsung rumah singgah? Gitu. Jadi waktu saya kan bikin Blood for Life. Blood for Life ini yang Ah kemudian ya, yang buat sebelumnya Blood for Life ya. iya, jadi Blood Ya. for Life ini terinspirasi dari ibu saya yang kanker, cuci darah 2 hari sekali, cari darah itu susah banget. Kami berhari-hari cari darah sampai akhirnya kami ngerasa kenapa ya di luar sana tuh kok banyak sekali orang yang sebenarnya rindu untuk berbuat baik, tapi mereka nggak tahu siapa yang mesti dibantu. Akhirnya saya coba Google dan ternyata saya menemukan bahwa setiap tahun ada kebutuhan 4,5 juta kantong per tahun, tapi yang terpenuhi hanya 1 juta kantong per tahun. Berarti ada 3,5 juta orang yang meninggal karena nggak dapat donor gitu. Yeah. Saya merasa di luar sana ada banyak orang sebenarnya yang mau membantu, tapi nggak ada yang memulai. PMI sudah melakukan yang terbaik, tapi masih banyak oknum yang membuat orang jadi pesimis dan nggak mau donor darah. Nah, saya mengambil bagian untuk mengedukasi orang bahwa donor darah itu PMI nggak jual darah dan sebagainya. Saya menggunakan sosial media saya untuk mengedukasi orang dan membantu menjembatani orang yang butuh darah. Waktu itu kemudian saya diundang ke Amerika, dapat penghargaan jadi pahlawan internet tahun 2011. Pahlawannya pahlawan internet. Jadi Google Web Hero waktu itu diundang, saya dapat penghargaan dari Google Singapura sebagai Google Web Hero, lalu diundang ke Amerika dan di sanalah saya merasa bahwa saya baru bilang sama Tuhan waktu itu kan saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Saya baru bilang, Tuhan saya mau Tuhan pakai hidup saya untuk melayani orang. Saya belum melakukan apa-apa, baru berjanji doang. Tuhan sudah kasih saya lebih dari apa yang saya harapkan gitu. Karena dulu tuh saya kan orang kampung ya, paspor aja saya belum punya waktu itu. Jadi waktu berangkat ke Amerika tuh saya belum punya paspor, belum punya visa gitu. Itu diurusin sama mereka dan akhirnya saya bisa berangkat ke sana. Dan itu di bulan Desember persis di hari Natal. Jadi dulu saya di kampung kan ngebayangin taruh kapas-kapas di atas pohon Natal, saya ngebayangin salju tuh kayak apa ya. Ternyata Dan saya akhirnya bisa melihat ngerasain. salju. Dan itu yang membuat saya ngerasa Tuhan terlalu baik dalam hidup saya. Jadi saya pengen sekarang sisa hidup saya ini dipakai untuk melayani. Begitu. Menjadi hero di internet karena menggunakan internet untuk kemanusiaan. Begitu mungkin ya, Mbak Iya, Sili? iya, Ah, gitu. ya. Oke. Blood for Life itu dari tahun 2009 ya, sudah cukup lama Om GI. Dan sampai sekarang masih aktif Masih, ya Blood for Life itu ya, masih. Dan Rumah Harapan dari tahun 2014, jadi ketika pulang dari Amerika itu saya jalan ke rumah sakit dan menemukan banyak orang tidur di selasar-selasar rumah sakit. Jadi saya berpikir, saya harus bikin rumah singgah buat mereka. 2014 itu lahirlah Rumah Harapan Indonesia di Tebet awalnya, dan sekarang sudah ada di 5 kota di seluruh Indonesia. Dan kita Di 5 sudah kota di mana saja, Mbak di Sili? Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, dan Makassar. Dan kita sudah menampung lebih dari 1.148 anak, dan adik binaannya ada 21 adik binaan gitu. Adik binaan itu apa ya? GI sudah pernah? Jadi adik binaan, kalau adik dampingan itu yang tinggal di dalam Rumah Harapan Indonesia, mereka di situ semua kebutuhannya kita penuhi. Kalau yang adik binaan biasanya mereka tinggal di lokasi seputar Rumah Harapan, tapi mereka punya rumah, punya keluarga, cuman dari keluarga yang sangat miskin. Jadi kita merasa mereka tidak perlu tempat tinggal, tapi mereka tetap butuh didampingi, butuh dikasih dibantu gitu obat-obatan ya? dan sebagainya. Iya. Iya. Gitu. Ibu, ini saya mau tanya nih ya, ikhtiar apa sih? Pasti ini ada ikhtiarnya dong. Hingga kemudian membangun Rumah Harapan gitu. Ikhtiarnya sih cuman pengen saya pengen menyenangkan hati Tuhan, karena saya pengen Tuhan bangga, pengen pernah menciptakan saya gitu, karena saya ngerasa kalau saya pulang nanti saya sudah melakukan sesuatu begitu ya. Pengen banget saya rasanya, apalagi terutama anak-anak ya, saya dititipi anak-anak yang spesial gitu. Saya bisa merasakan bagaimana
punya anak yang tidak sempurna seperti orang lain yang sakit dan Spesial sebagainya. lah ya. Iya, jadi saya pingin banget gandengan tangan sama mereka, menguatkan mereka supaya mereka tidak gampang menyerah dan bantuin anaknya terus sampai sembuh gitu. Betul, betul. Tapi adakah Iya. kisah yang paling membekas dari sosok-sosok yang pernah ada di Rumah Harapan? Yang paling membekas tuh anak yang namanya Tias, kami bantu. Itu waktu itu anak ini sudah mati rasa dari pusar ke bawah, sehingga setiap kali dia tidur, bangun pagi tuh pasti tubuhnya udah somplak-somplak dimakan tikus. Itu jadi karena dia kanker tulang, terus udah busuk sebagian pinggulnya sampai udah belatungan gitu. Sakit jadi apa dia? Kanker tulang, Oh, kanker tulang jadi udah mati rasa sampai bawah gitu. Iya, iya, iya. Dan orang tuanya udah nggak sanggup untuk mengurus dia, jadi dia minta tolong untuk kami bawa ke Rumah Harapan dan kami rawat di Rumah Harapan. Kita bersihin lukanya, belatung-belatungnya kita bersihin, pokoknya setiap hari sampai kita bawa ke dokter. Dokter bilang ini nggak bisa diapa-apain karena nggak bakal bertahan lama, paling 8 bulan dia udah nggak ada gitu. Jadi tugas kita ya seneng-senengin dia aja. Kami pulang, kami bikin dia happy, kita bawa dia kemanapun, kita bikin bener-bener kita bikin dia seneng-seneng gitu. Betul. Terus kita tanya last wish-nya apa, pengen ketemu Tyson katanya. Oh. Saya bingung mendatangkan Tyson itu bagaimana caranya. Saya pikir petinju, ternyata Tyson suaminya Melanie Ricardo gitu. Jadi saya telepon, saya juga telepon memikirkan ke petinju. ANTB. Iya, saya telepon ke ANTB dan saya bilang minta tolong dong temenin anak saya, anak dampingan kami tuh pengen banget ketemu Tyson. Terus dia bilang oke, kami bikinin dating with Tyson di Pulau Kayangan dan pulang-pulang dia bilang gini, kakak kalau saya mati besok saya pasti masuk surga. Kenapa deh? Soalnya saya udah ketemu bebek kata dia gitu. Ya Saking happy-nya gitu. Nah, singkat cerita 8 bulan kemudian ini kita bikin dia seneng. 8 bulan kemudian kami bawa ke dokter lagi, di PET scan lagi. Dokternya gemeteran lihat hasilnya, kata dia, kalian apain anak ini? Saya sampai takut karena saya pikir, aduh kita udah salah. Jangan-jangan kita salah, ini bukan anak kita, terus kita salah membesarkan atau kita salah merawat dan sebagainya gitu. Kenapa dok? Terus dokternya bilang lihat aja sendiri hasilnya. Pas kami lihat seluruh sel-sel kankernya bersih sama sekali, nggak ada kanker sedikit pun di tubuhnya. Itu jadi saya bisa menyaksikan bahwa ternyata happiness is the best medicine. Jadi sejak saat itu kami memutuskan untuk membawa harapan-harapan baru ini ke seluruh kota-kota besar di Indonesia supaya anak-anak lain yang hampir kehilangan harapan bisa juga menikmati, bisa merasakan keajaiban itu juga gitu melalui kebahagiaan yang kita hadirkan buat mereka. Gitu. Iya. Mbak Sili, apa kabarnya Tia sekarang? Sekarang udah sembuh, sudah 17 tahun. Luar sekarang. biasa. Amin, amin. Sudah Ya Rabbal 17 Alamin. tahun. Jadi kemarin setelah sudah sembuh, dia akhirnya diamputasi kedua kakinya karena kakinya kan sudah mati rasa ya. Tadinya dia nggak mau diamputasi karena dia bilang dia pengen mati utuh ketemu Allah gitu. Tapi sekarang karena dia sudah sembuh, jadi sudah diamputasi kedua kakinya dan sempat didampingi sama Rachel House untuk diajarkan menjadi guru, dipersiapkan menjadi guru bahasa Inggris karena dia pengen one day dia jadi guru bahasa Inggris katanya. Cuman karena sekarang dia sudah di atas 17 tahun, sudah bukan anak-anak lagi, jadi sudah bukan pendampingan kami, tapi tetap kita pantau untuk kalau misalnya ada instansi atau ada tempat kursus yang mau memberikan kursus buat dia, kita akan sangat senang untuk membantu supaya cita-citanya menjadi guru bahasa Inggris one day bisa tercapai gitu. Mbak Sili, mungkin ini praktis yang kemudian orang berpikir ya, kalau Blood for Life gitu kan menghubungkan yang membutuhkan darah dengan mereka yang mau mendonorkan darah via internet. Mungkin ya orang berpikir tidak terlalu banyak kos di dalamnya. Dengan Rumah Idaman orang berpikir merawat sekian banyak orang, menyediakan rumah, membantu mereka tidak cuma butuh dana saya bilang, tapi juga butuh tenaga yang banyak. Bagaimana ini ceritanya? Wah itu
berat sekali, terutama di masa pandemi ini. Jadi Mbak Nunung, kami struggling bertahan di masa pandemi. Cuman waktu itu saya selalu bilang sama tim saya, kita nggak boleh makan kenyang ketika tetangga kita kelaparan. Jadi apapun yang kita punya bagi sama semua orang di sekitar kita. Jadi kita buka gudang kita bagiin ke tetangga. Teman-teman saya sampai ngomong gini, lo nggak takut besok makan apa? Yang kan semua pasien kita kasih, semua mereka kasih makan gratis, pokoknya tidak bayar 1 sen pun. Saya bilang sama teman-teman saya nggak pernah takut kalau nolongin orang itu, kita nggak usah takut karena Allah nggak kurang kaya untuk memenuhi semua yang kita butuhkan. Betul. Allah cuma butuh melihat hati kita, melihat ketulusan kita untuk nolong gitu. Di mana kita tulus, itu yang namanya bantuan itu pasti akan datang. Dan benar juga, beberapa waktu setelah itu tiba-tiba saya dihubungi salah satu instansi yang ngomong mereka mau kirim 1 ton beras untuk kita disupport dan kita bisa bagikan lagi ke orang lain. Jadi itu luar biasa, cerita-cerita amazing yang sampai saat ini saya nggak habis pikir gitu. Kayak misalnya terakhir ini kami jatuh tempo sewa rumah itu di akhir tahun ini 4 rumah sekaligus, totalnya 500 juta. Saya berpikir ini gimana cara cari uang 500 juta dalam waktu dekat gitu kan. Akhirnya saya bikin campaign Run for Charity di bulan Oktober pas ulang tahun saya. Saya kasih target waktu itu cuma 100 juta karena saya nggak berani kasih target apa-apa di masa pandemi kayak begini. Tapi Allah emang luar biasa, di akhir program pas di hari ulang tahun saya kemarin, campaign ini berakhir di 220 juta. Itu luar biasa banget. Jadi dari segi dana alhamdulillah kami bisa terpenuhi. Yang berat justru mempertahankan teamwork, karena teamwork ini kan membakar semangat orang untuk terus mau membantu. Itu nggak mudah, kadang-kadang mereka exhausted, apalagi dengan masalah tahu-tahu kehilangan keluarga, kehilangan saudara, kehilangan teman, akhirnya satu persatu pergi. Tapi alhamdulillah ada orang-orang yang masih punya hati seperti saya untuk bertahan terus di Rumah Harapan Indonesia. Kami bergandengan tangan dan kita terus memberikan yang terbaik buat anak-anak, terutama buat donatur ya, karena yang paling penting menjaga kepercayaan donatur. Kalau kami di Rumah Harapan, laporan keuangan itu kita posting di website. Jadi di website, di Instagram itu laporan keuangannya kita posting. Saya buka websitenya ini kebetulan, Mbak. Ada laporan keuangan di rhi.or.id. Itu laporan keuangan kita posting di situ, dan di Instagram, terutama yang paling aktif itu di Instagram kita, supaya tidak ada keraguan buat orang-orang untuk menitipkan amanahnya lewat Rumah Harapan Indonesia. Dan setiap tahun kita audit. Jadi auditnya itu kita share di publik supaya benar-benar accountable dan kredibel, sehingga ya amanah lah ya, karena saya melakukan ini kan untuk Tuhan. Sayang banget kalau harus ternodai dengan misalnya ada dana yang tidak terpakai sesuai peruntukannya dan sebagainya. Itu saya jaga banget gitu. Intinya sih dapat dipertanggungjawabkan lah. Iya, betul. Tapi Mbak, ini rencana Mbak untuk Rumah Harapan ke depannya tuh seperti apa ya? Nah, tahun ini adalah tahun ke-7 Rumah Harapan Indonesia. Rencananya kalau Allah berkenan, kami akan mendirikan lagi 2 rumah singgah di Surabaya dan Medan. Rasanya impossible sih dengan kondisi pandemi kayak begini. Tapi buat saya tidak ada yang impossible ketika kita benar-benar tulus dan niatnya benar-benar kuat ya. Karena selama ini saya sudah melihat bagaimana Tuhan campur tangan di setiap di setiap planning yang saya buat untuk membantu anak-anak. Jadi tahun ini kami mengawali di bulan, rencananya di bulan April nanti saya akan Run for Charity di Paris Marathon untuk menggalang dana bagi pendirian 2 rumah singgah di Indonesia gitu. 2 rumah singgah? Iya. Oh, udah ada yang kedua ya Mbak ya?
Kan Dua udah dua 5, dua di jadi mana lagi Mbak? Jakarta, Bandung, 2 lagi Semarang, nih rencananya, 2 Makassar lagi sudah ada? jadi Mhm, di mhm, mhm. Medan dan Surabaya. Medan Kalau yang dan Oh, sekarang kan ada Surabaya. Medan, 5. Surabaya. Oh, Iya, oke. Baik. Waduh, hebat sekali. Aduh. Satu rumah mudah-mudahan ya. iya, satu rumah singgah biasanya berapa relawan itu, dibutuhkan ya, Mbak Kal Sally? Kalau pengurus kami butuh 2 pengurus, jadi satu Hmm, ketua, satu tim pendampingan. oke. Mhm. Lalu volunteernya banyak, biasanya ada volunteernya humas, ada volunteer pengajar, ada Oke. Ya. volunteer apa namanya yang mendampingi ke rumah sakit dan sebagainya gitu. Tapi Iya, iya. maksimal biasanya ada 10 volunteer karena kalau terlalu banyak juga suka crowded kan, rumahnya kan kecil gitu. Mhm. Iya, Nah, kalau iya. masa pandemi saat ini kita sangat membatasi lalu lintas orang keluar masuk Iya, ke rumah interaksinya bisa harapan. bahaya buat, Iya, mereka yang di dalam ya? berbahaya buat yang di dalam dan Mhm. berbahaya buat yang yang datang juga karena kan Iya. adik-adik kami banyak yang ke rumah sakit, Mbak Nunung. Jadi Oh, oke. mereka ke rumah Oke. sakit setiap hari berhubungan dengan virus yang nggak kelihatan, pulang-pulang tahu-tahu bawa virus karena kan Hmm. kami pernah nih berkali-kali positif dan kalau udah positif saya udah rasanya udah mau mati. Ngebayangin kalau satu rumah meninggal gara-gara saya gitu. Iya, Waduh, iya, saya iya, iya. takut banget. Waktu itu di Bali kami ada 29 orang, yang 23 positif dan Wow. akhirnya satu meninggal. Itu kalau lagi meninggal itu Ya Tuhan. emotionally corrupted, Iya. sangat-sangat berat karena Iya, iya. kami itu prinsip kami gini, kami tidak bisa menjadi malaikat buat semua orang. Betul. Tetapi ketika kami memutuskan untuk mengambil satu anak, kita bawa ke rumah harapan, kita perlakukan seperti keluarga kita sendiri, kita sayangi, kita berikan yang terbaik. Dan bahkan ketika mereka meninggal sekalipun, itu biaya pemulangan kargonya kami bayarin sampai ke rumahnya. Oke, Karena kan oke. nolongin orang nggak boleh setengah-setengah. Iya. Jadi Betul, total betul. benar-benar Iya. sampai obat-obat, alat medis, kursi roda, apapun yang mereka butuhkan itu kita penuhi. Baik, baik. Gitu. Kalau tadi sudah bercerita, kalau tidak salah putra 3 ya Mbak Sili ya? Iya betul, Aha. betul. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana dengan 3 orang ada di rumah, kemudian masih harus mengurus Iya, rumah masih ini. mengurus rumah harapan. Iya. Itu bagaimana, Ibu? Tapi anak-anak saya sudah besar. Jadi Oke. yang pertama sekarang usianya sudah 21 tahun mau 22. Alhamdulillah. Sekarang ada di KL. Jadi dulu itu dia anak yang over anxiety, ketakutan berlebihan. Boro-boro keluar pergi ke KL gini. Keluar dari rumah aja dia kalau ketemu orang bisa muntah-muntah, pipis dan buang air dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi dia selalu takut ketemu orang. Gitu. Terus akhirnya saya mendampingi dengan penuh kasih, membantu dia memperoleh percaya dirinya. Terus dia nulis, jadi dia senang menulis. Saya lihat dia senang menulis, senang menggambar. Akhirnya saya beliin laptop dan akhirnya dia bikin novel. Dia menjadi novelis pertama di Indonesia yang mendapat penghargaan dari Duta Besar Amerika sebagai hebat novelis sekali. anak yang menulis novel dalam bahasa Inggris. Jadi usia 10 tahun dia sudah biasa, menulis novel. Dan sekarang dia sekolah di KL untuk ngambil sekolah film karena kata dia, dia kan memang lahirnya prematur, badannya sakit-sakitan. Pokoknya dia memang dulu sakit-sakitan terus. Jadi dia bilang, aku mungkin nggak bisa nolongin orang kayak mama, tapi aku pengen bikin film yang bisa menginspirasi orang untuk selalu berbuat baik supaya banyak lagi orang yang mau nolong lagi dan bisa jadi orang-orang seperti mama gitu, kata dia gitu. How noble. Jadi itu, iya. Lalu anak yang kedua dia high functioning autism sama epilepsi. Epilepsinya sudah sembuh alhamdulillah. Tapi untuk kespesial needsan yang ini yang autism memang dia tetap spesial karena autism itu bukan penyakit, nggak bisa disembuhkan. Betul. Hanya bisa dibantu untuk lebih bisa Dapat meringankannya lah. hidup seperti anak normal lainnya gitu. Jadi dia tidak secara fisik tidak terlihat cacat atau apa, cuman memang
dia hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Somehow saya nggak ngerti kenapa dia hanya bisa bahasa Inggris, terus dia nggak bisa bahasa Indonesia, padahal dia belum pernah keluar negeri. Dia hanya Luar nonton. biasa ini. Iya, sampai umur 4 tahun dia nggak bisa bicara, hanya dia dan Tuhan yang mengerti apa yang dia omongin gitu. Waktu itu I see. saya benar-benar nggak pergi, nggak bergaul, nggak apa. Pokoknya saya fokus di rumah melayani anak saya. Saya bantuin dia gimana caranya supaya dia bisa self help, karena saya Iya, tahu iya. one day saya pasti meninggal gitu. Saya nggak mungkin ngedampingin dia terus. Nanti dia gimana kalau dia nggak bisa self help sampai umur 13 Iya. tahun dia masih buang air di celana gitu. Iya, Nah iya. itu saya bantuin terus gimana caranya. Dan sampai umur 4 tahun saya nggak pernah keluar. Satu ketika saya keluar, saya pergi, saya ke salon, terus teman saya yang orang salon ngomong gini, ya ampun lu jelek banget sini, gua cantikin gitu katanya gitu. Jadi rambut saya diwarnain, terus saya didandanin, jadi rada cakepan dikit, sampai saya sendiri pangling melihat muka saya, wow berubah banget gitu. Waktu saya pulang, anak autis itu kan dia nggak bisa melihat perubahan. Nah anak saya kalau kaget atau terlalu kaget atau terlalu excited, dia biasanya kejang gitu karena dia epilepsi kan. Iya, iya, Nah iya, waktu saya nggak ada di rumah, biasanya 24 hours sama mamanya, ini tiba-tiba mamanya nggak ada, dia jadi nggak mau masuk, dia nunggu di depan pintu, terus mbaknya suruh masuk dia nggak mau, dia tunggu aja di depan pintu. Jadi waktu saya datang, dia buka pintu, dia ngelihat saya shock, matanya melotot sampai naik ke atas dan dia menganga gitu, terus saya mikir, aduh anak saya kejang nih. Saya udah mikir, aduh kejang nih, karena biasanya kalau dia udah terlalu kaget gitu, kena epilepsinya kambuh gitu. Iya. Saya juga melotot, saya kaget, dia kaget, tapi yang pertama kali keluar dari mulutnya dia langsung ngomong gini, "You look so beautiful." Kaget loh saya. Itu kata, kalau orang lain kata pertama yang keluar dari mulut anaknya adalah mama, papa gitu. Anak saya satu kalimat langsung, "You look so beautiful." Jadi dia nggak pakai mama atau papa, enggak. "You look so beautiful." Jadi saya kayak menerima hadiah Nobel, kayak Grammy Award gitu lewat betul, gitu. betul. Karena dia bisa bicara itu anugerah terindah buat saya, dan dia bisa compare dari sebelumnya mamanya ugly, sekarang beautiful gitu, itu luar biasa banget gitu. So I'm so blessed rasanya, kayak aduh bahagia banget gitu. I could imagine. Ya, terus anak yang ketiga food intolerance, jadi dia nggak bisa makan nasi, dia nggak bisa makan yang lain kecuali nasi dan kentang. Jadi saya mikir, aduh gimana caranya nih Bu, membesarkan anak kayak gini yang nggak bisa makan apa-apa gitu. Tapi saya mikir dulu, saya alergi udang, sekarang saya nggak alergi. Kenapa? Karena saya membentuk antibodi dalam tubuh saya. Anak ini mungkin bisa. Jadi saya kasih provokasi eliminasi. Saya kasih misalnya hati, seuprit banget, sedikit banget di dalam nasinya, dia alergi, saya tarik lagi. Jadi kayak gitu, kasih tarik. Itu trainingnya sampai 3 tahun. Saya punya food diary setebal Bible, itu isinya cuman trial makanan, trial error, trial gitu, sampai akhirnya dia graduate dari semua alerginya. Karena kan saya kasih sedikit, kalau dia udah mulai kebal saya kasih tambahin volumenya, dibanyakin, jaraknya dideketin, sampai akhirnya dia benar-benar bisa hilang alerginya. Sekarang dia jadi anak yang sangat sehat, sangat kuat, IQ-nya 138, anak yang paling cerdas di kami sekeluarga, dan dia makan apa aja kecuali temen ya. Iya. Jangan sampai. Jangan sampai makan teman. Amin makan teman. Dan dia jadi anak yang sangat luar biasa, karena saya bawa dari umur 3 tahun sudah saya libatkan di kegiatan sosial. Sampai sekarang dia selalu bilang sama saya, "Mah, aku mau jadi dokter karena nanti aku yang mau nerusin Rumah Harapan. Jadi mama nanti kalau aku udah kaya, mama nggak usah cari uang buat Rumah Harapan, aku aja nanti mama peluk-peluk anak-anak aja karena your hand is magical," katanya gitu. Hebat. Anaknya sudah bisa berpikir seperti itu ke depannya ya. Iya, Ini alhamdulillah. Mbak, nih ada seseorangnya atau saat orang-orang sibuk dengan urusannya sendiri ya, Mbak sibuk juga mengurus orang lain.
yang tidak ada kaitan apapun dengan Mbak misalnya, Iya, dan maksudnya mereka bukan keluarga Mbak, bukan betul. saudara dan juga bukan teman. Dan Mbak juga nggak Iya. mengenal mereka sebelumnya. Enggak Nah, karena lalu apa yang ingin Mbak share untuk MG listeners nih tentang makna menebar kebaikan, Mbak? sebenarnya gini, ketika kita nolongin orang, Ya, actually we are not helping them, we are helping ourselves. We feel good by doing good things kan. Kita ngerasa bahagia ketika kita nolongin orang. Tangan di atas itu jauh lebih nikmat daripada tangan di bawah. Kalau kita memberi, kalau kita misalnya bahagia karena kita membeli barang gitu, bahagianya cuma sebentar kan. betul. Kalau kita bahagia karena makan enak, bahagianya cuma sebentar, Betul. sebatas leher aja, habis itu udah hilang gitu rasanya. Iya. Tapi ketika kita nolongin orang, orang bisa tersenyum karena kita, itu bahagianya long lasting, bahagianya priceless, tak terhingga. Dan yang paling utama, kita jadi bisa ngasih makan hati nurani kita, karena kan manusia itu terlahir dengan hati nurani. Kita nggak hanya hidup dari apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, tapi apa yang kita kasih makan buat hati nurani kita. Jadi kalau pengen hidupnya benar-benar bahagia yang sebenar-benarnya, banyak-banyaklah nolongin orang. Karena dengan kita nolongin orang, insya Allah hidup kita tuh jauh lebih bermakna untuk dihidupi. Kita juga lebih bahagia gitu, bahagianya lebih dalam dibanding kalau kita bahagia karena materi atau apapun. Iya, iya, iya. Jadi membangun sebuah kebaikan dengan menanamkan fondasi yang Iya. apa kita sebut tadi itu dengan menebar kebaikan aja. Kalau kita menebar kebaikan, betul. kita akan juga merasa baik dan merasa bahagia gitu ya. Iya, Mungkin Betul, Mbak betul. iya, betul. Iya. Betul. Kalau misalnya ada MG listener nih yang pingin menjadi menyebutnya relawan begitu, Mbak Iya. Silly, Iya. di Jadi- Rumah Harapan, bagaimana caranya kira-kira? Ya, kalau saat ini memang kita belum membuka untuk jadi relawan karena kan kita masih pandemi, agak khawatir untuk lalu lintas orang keluar masuk. Tapi kalau misalnya bikin acara kayak virtual hiburan buat adik-adik itu bisa banget, dan bisa menghubungi kami di Instagram kita di @Rumah Harapan Indonesia. Rumah Harapan Indonesia ya. Iya, lalu untuk Blood for Life, kalau teman-teman ada yang butuh darah, butuh konvalesen atau butuh apapun informasi seputar donor darah, bisa menghubungi Instagramnya Blood for Life Indonesia di @blood_4life_id atau di donordarah.link. Nah, donordarah.link ini semua informasi ada di situ, mulai dari pengen menjadi standby donor atau pengen tahu seputar donor darah itu, manfaatnya donor darah itu apa, kalau misalnya takut donor darah caranya gimana, informasinya semua ada di situ. Sama yang paling utama ada hotline di situ di mana kita bisa upload kebutuhan darah di saat urgent. Ada admin-admin kami yang akan segera follow up untuk membantu mencarikan donor bagi orang-orang yang membutuhkan darah di saat stok di PMI lagi berkurang atau nggak ada gitu. Ya, jadi tidak sekedar hanya mereka yang ingin atau berniat mendonorkan darah, tetapi juga yang membutuhkan darah ya kalau untuk Betul. Blood for Life ya. Betul. Harapannya untuk Rumah Harapan. Saya berharap Rumah Harapan Indonesia ini bisa menjadi solusi bagi keluarga-keluarga tidak mampu di luar sana yang mungkin membutuhkan tempat tinggal ketika mereka harus membawa anak-anak mereka untuk berobat ke kota-kota besar. Karena kan BPJS memang membantu membiayai pengobatan, tapi BPJS tidak membantu membiayai makan, tempat tinggal, transportasi dan sebagainya. Nah, Rumah Harapan Indonesia hadir untuk menutupi kebutuhan itu, dan saya berharap Rumah Harapan Indonesia ini nanti bisa hadir di semua kota-kota besar yang ada di Indonesia. Gitu. Amin, amin. Saya doakan, Mbak. Amin, Amin, amin. Mbak Seli, saya Iya.
ini agak sedikit apa nih ingin bertanya nih. Sebenarnya tadi Ya. kurang diinformasikan oleh Mbak sendiri. Kan Mbak dari sekolah teknik mesin ya. Iya. Mbak belum menjelaskan loh. Kok dari teknik mesin menjadi pegiat sosial itu teknik mesinnya dulu di mana Mbak? Di UI, teknik mesin UI. Oh, Dan saya tamat, saya juga bingung sebenarnya. Saya masuk teknik mesin itu karena saya kesel. Saya sebenarnya dapat beasiswa untuk ke Jerman. Iya. Tapi karena saya sakit jantung, saya nggak boleh berangkat. Jadi saya akhirnya harus kuliah di Indonesia. Padahal saya sudah karantina selama 1 tahun di Jakarta. Saya dari Makassar kan. Nah, Iya. karantina selama setahun itu kakak saya lulus di ITB elektro gitu. Saya pengen lebih canggih dari kakak saya, jadi saya milihnya yang lebih besar dari elektro mesin. iya, lebih aneh pokoknya kan. Iseng aja gitu. Bukan Iseng aja. main. Jadi saya masuk teknik, tapi begitu saya kuliah, saya nggak suka pelajarannya, jadi saya banyakan bolosnya gitu. Terus saya banyakan di kantin, saya diomelin sama dosen kadang-kadang. Iya, gitu. iya, Terus iya, saya iya. satu perempuan dari 144 laki-laki gitu. Jadi Ya, teknik mesin jarang sekali perempuan ya memang. iya. Mbak anak keberapa Mbak? Anak kedua dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Wah, bukan Iya. main ya. Mbak, ini saya waktu juga nih yang memisahkan kita Iya. ini. Mungkin Mbak Nunung ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Oke, iya. Kalau kita di masa pandemi seperti ini ya, Iya. Mbak Sili, ya apa harapannya untuk pemerintah buat menjaga agar kan yang sakit tidak cuma COVID gitu, Ya. Iya, banyak iya, yang benar. sakit yang lain gitu. Ta- Tapi 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 saya juga kasihan sih sama pemerintah karena pusing banget pasti pemerintah ya mikirin COVID, mikirin orang sakit gitu. Saya justru berharap kita semua gandengan tangan, hand in hand. Jangan melulu kita menuntut pemerintah saja. Ya. Yuk kita sama-sama ambil bagian. Apa yang bisa kita kerjakan bagian kita berikan yang terbaik. Saatnya sekarang seluruh Indonesia ini gandengan tangan, masyarakat saling tolong menolong dari level paling bawah sekalipun, dari RT RW sampai ke level yang di atas, sehingga pemerintah juga jadi lebih ringan untuk melaksanakan program-programnya gitu. Kalau kita dari bawah sudah rapi, sudah hand in hand together gitu, saling membantu apa yang bisa kita bantu. Jadi buka mata, lihat sekeliling, apa yang bisa kita lakukan. Jangan makan kenyang tapi tetangga kita kelaparan Yap. gitu. Itu yang paling penting sih. Iya, betul. jadi ini saatnya kita bersama-sama bahu-membahu gitu ya. Iya. Kebersamaan Iya. itu selalu memberi arti Om Betul. George. Karena Iya, kalau iya. kita cuma ngelihat ke atas doang, nih pemerintah ngapain sih, belum ngapa-ngapain aja, kita nih gimana nih rakyatnya gitu. Yang nggak akan selesai-selesai karena tugas pemerintah Iya. juga banyak sekali gitu. Menurut Harus ada saya yang justru dari mengawali. bawah. Harus Iya. ada yang mengawali. Exactly. Jadi kita semua nih sebagai masyarakat Indonesia nih mulai sekarang udah nggak mikir apa yang negara bisa berikan kepada saya, tapi kita mulai mikir apa yang bisa saya berikan buat bangsa ini gitu. Iya. Iya, iya. Ya, kita semua yakin pandemi ini akan selesai. Mungkin Amin, tidak secepat amin ya, tidak secepat Iya. yang kita bayangkan. Tapi kalau kita saling gontok-gontokan, saling salah menyalahkan, saling semua merasa kurang ini, kurang itu, Tidak Iya. akan menyelesaikan masalah. Iya, saya betul. Malah menjadi itu masalah baru. Iya. ya. Dan satu lagi nih sebelum mungkin takut waktunya udah habis dan saya belum sempat ngomong. Monggo. Mumpung Hari Ibu, saya pengen ibu-ibu di luar sana semuanya ya. Ya. Buat saya ya, perempuan itu sungguh sangat mulia menurut saya. Laki-laki boleh jadi kayak kalau rumah tangga ini, istana ini, negara ini kayak istana. Kepalanya itu kepala rumah tangga, laki-laki boleh kepala rumah tangga, tapi perempuan adalah pilarnya. Jadi kalau pilar nggak ada, atapnya ditaruh di bawah ya nggak jadi rumah kan. Betul. Dan
istana yang megah itu kelihatan dari pilar-pilar yang kokoh dan megah gitu. Jadi bapak-bapak kalau mau rumahnya mewah dan megah, bikinlah istrinya jadi kuat gitu. Ya. Kalau Bikinlah saya istri-istri kalau jadi saya kuat. agak sedikit beda, Bu. Jadi saya ini menganggap istri itu adalah ratu rumah Wih, tangga. Wow. Jadi luar biasa. tanpa ratu, raja nggak akan bisa bergerak. Nah, itu dia. Iya. Itu dia gitu. Jadi fondasi memang benar-benar fondasi rumah itu kuat karena ratu. ratunya. Betul, Iya. karena mereka bekerja lebih banyak daripada si sang raja. Exactly. Betul, itu benar. Ini betul. saya nggak bohong loh. Ini saya Iya, saya benar, juga benar, mengalami. benar. Setuju. Saya melihat istri saya tuh bekerja lebih banyak dari saya. Jadi nggak mungkin saya kalau misalnya ada yang tertinggal saya marah-marah. Itu suami bodoh. Iya. Oh, Benar, Mbak, Bu. ini Bahagia suami banget teladan kita. rupanya Mbak Sili. Kita harus saling Iya, membantu. benar-benar. Jangan Iya, sampai kita benar-benar. merasa dirugikan atau rugi. Nggak ada untung rugi kok dalam rumah tangga. Iya, Demi kebaikan, demi rumah tangga yang abadi ya kita harus sama-sama. exactly. Iya. Betul. Demi Dan keluarga, sebagai demi istri, anak-anak kita. Ya, terutama anak-anak kita dan Betul. cucu-cucu. Iya. Saya kan udah ada cucu. Iya. Jadi Jadi peran perempuan memang luar biasa ya, Betul, betul. Mas. Jadi perempuan-perempuan saya sangat merekomendasikan begini. Satu, perempuan itu harus mandiri secara finansial. Bukan berarti perempuan nggak boleh di rumah aja, harus kerja, enggak juga. Iya, Dari iya. rumah pun bisa menghasilkan. Mandiri Betul. secara finansial itu bisa dari rumah. Saya berhenti bekerja, tapi saya tetap punya penghasilan dari rumah gitu. Jadi usaha banyak yang bisa kita kerjakan. Karena gini, perempuan yang mandiri secara finansial itu Iya. pasti akan punya rasa percaya diri. Kalau dia punya rasa percaya diri, dia akan membesarkan anak-anak menjadi anak yang mandiri dan percaya diri. Anak yang mandiri dan percaya diri ini, dia keluar menjadi pribadi yang kuat, mandiri dan percaya Betul. diri gitu. Lalu yang kedua, perempuan ini sebisa mungkin harus punya kegiatan sosial. Karena kalau dia punya kegiatan sosial, dia akan bahagia lahir batin. Kalau bahagia nih, istri yang bahagianya long lasting kan tadi saya bilang. Betul. Kalau dia bahagianya long lasting, pulang ke rumah dia senyum terus karena lagi bahagia. Suami pulang telat nggak apa-apa mas gitu. Kalau pembantunya ngerusakin barang nggak apa-apa kan besok bisa dibeli lagi. Anak-anaknya juga karena dibesarkan oleh perempuan yang bahagia, Iya. anak ini akan keluar ke lingkungannya menjadi pribadi yang punya karakter bahagia gitu, karakternya baik. Jadi semuanya dimulai dari ibu. Makanya Betul. ibu ini benar-benar harus kuat, harus mandiri dan bahagia. Iya. Iya, semoga semua perempuan Indonesia mendengar ini ya. Amin. Ya, Amin. ya. Mbak Sili, terima kasih ya atas waktunya nih. Sama-sama, terima Semoga- kasih Terima kasih juga. banyak Mbak Semoga Sili. kisah Mbak malam ini menjadi inspirasi dan dapat menebarkan semangat bagi kita semua Amin. untuk Amin. senantiasa Terima kasih menebar banyak. kebaikan bagi sesama. Iya. Salam Terima buat kasih banyak. salam buat anak-anak tercinta dan juga semua rekan-rekan ya Bu ya. Iya, terima kasih Mas Ji.I, Mbak Keep- Nunung, terima Terima kasih kasih Mbak Sili, salam A sehat good faith. selalu. Keep up a good Iya. faith. Ya, Thank you. Selamat Thank you so malam. much. Selamat malam, goodbye. Malam. Ya, makasih.